kombinasi antara kebutuhan kebugaran pemain penting untuk pertandingan 4 kompetisi dan lebih banyak kekhawatiran cedera dapat menyebabkan manajer MU, Erik ten Hag, menurunkan tim yang sangat berbeda saat melawan Barnsley di Piala Carabao. Dengan pertandingan yang semakin ketat dan cepat, ia juga perlu mengistirahatkan kaki dan meningkatkan kecepatan beberapa pemain cadangan. Pemain seperti Luke Shaw, Mason Mount, dan Rasmus Højlund mungkin akan tetap disimpan setelah baru pulih dari cedera. Leny Yoro, Tyrell Malacia, dan Victor Lindelof bahkan lebih jauh dari kebugaran. Ditambah dengan keraguan atas beberapa pemain yang cedera saat melawan Southampton, seperti Nosair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, dan Harry Maguire, pilihan mulai tampak tipis. Altay Bayindir bisa akan diturunkan setelah hanya bermain sebagai starter 1 kali untuk MU, yaitu pertandingan Piala FA melawan Newport County saat Andre Onana sedang bertugas untuk timnas. Dengan begitu banyak pertandingan yang akan dimainkan kali ini, pemain asal Turki itu pasti akan diberi lebih banyak kesempatan. Diogo Dalot mungkin diminta untuk terus main dan akan beralih ke kanan, sehingga Harry Amas yang masih muda bisa bermain sebagai starter di bek kiri. Dengan Johnny Evans yang berpotensi menjadi satu-satunya bek tengah yang fit, Casemiro bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain bersamanya. Dalam peran bek tengah yang mungkin lebih cocok untuknya sekarang, karena kakinya membuatnya sulit untuk bekerja keras di lini tengah. Ada banyak alasan untuk ia bisa dipasangkan dengan Toby Collier di lini tengah, menjadi starter melawan Saints. Anthony adalah pemain lain yang dengan amat diistirahatkan menjelang perjalanan berat ke Crystal Palace pada hari Sabtu. Di sisi lain, Marcus Rashford juga bisa diistirahatkan dengan Alejandro Garnacho menjadi starter setelah penampilan super sub lainnya yang mencetak gol melawan Saints. Kapten Bruno Fernandes tidak pernah ingin dirotasi dan diharapkan untuk bermain. Joshua Zirkzee masih mencari pijakannya di sepak bola Inggris dan kemungkinan akan bermain lagi saat ia terus membangun pemahamannya sebagai pemain baru MU. Jadwal pertandingan padat akan segera dimulai dengan 2 kompetisi, dimulai dengan pertandingan Piala Carabao melawan Barnsley. Memasuki pertandingan setelah menang 3-0 atas Southampton, fokusnya adalah melanjutkan momentum yang dimiliki Manchester United untuk pertama kalinya musim ini. Untungnya bagi United, mereka sudah memiliki pemain yang tahu cara mencetak gol melawan Barnsley yang sudah melakukannya sejak musim ini. Erik ten Hag harus mengambil keputusan berani untuk mewujudkannya, dan situasinya agak berbeda. Tetapi jika kemenangan melawan Southampton membuktikan sesuatu, itu adalah bahwa kepercayaan diri adalah kunci dalam sepak bola. Tim Man United U21 di Football League Trophy sebelumnya telah melawan tim senior tim League One, Barnsley, dalam pertarungan berat bagi para pemain muda. Barnsley unggul 2-0 di babak pertama dan memberi anak-anak United pelajaran tentang sepak bola profesional senior. Namun di akhir pertandingan, anak-anak muda setan merah memberi Barnsley pelajaran tentang DNA Fergie Time di Old Trafford. Ethan Ennis membuka skor pada menit ke-81. Masuklah Jack Fletcher, putra pelatih United Darren Fletcher yang tampil gemilang musim ini. Fletcher mencetak gol pada menit ke-84 dan ke-87 untuk melengkapi comeback luar biasa melawan tim profesional sejati yang akan membuat Sir Alex Ferguson bangga. Dengan United memainkan 6 pertandingan dalam 20 hari ke depan, kebutuhan untuk rotasi menjadi sangat penting, terutama karena mereka sudah dibebani beberapa masalah cedera. Ten Hag harus membuat keputusan melawan Barnsley, dan salah satu keputusan itu pastinya adalah memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda. Selain Fletcher, ada Gabriel Biancheri yang sedang bersinar di tim junior, sementara pemain seperti Harry Amas dan Toby Collier yang sekarang menjadi pemain utama juga layak mendapat menit bermain. Jangan lupa, ada Sekou Kone,
juga membutuhkan menit bermain untuk adaptasi. Jika itu terjadi, akan ada sejumlah debut bagi para pemain muda MU. Adrien Rabiot telah dikaitkan dengan Manchester United lebih dari satu kali di masa lalu. Tetapi pemain Prancis itu kini hampir bergabung dengan Marseille setelah meninggalkan Juventus. Rabiot hampir menyelesaikan kepindahannya ke Marseille setelah klub-klub Liga Primer gagal memboyongnya. Gelandang Prancis berusia 29 tahun itu meninggalkan Juventus pada akhir musim lalu setelah menyelesaikan kontraknya. Dan sejak itu dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa sepanjang musim panas, meskipun minat tersebut gagal berkembang menjadi sesuatu yang konkret. Marseille kini telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai untuk membawa Rabiot, yang sebelumnya bermain di Paris Saint-Germain, kembali ke Prancis dengan kesepakatan yang diharapkan akan segera selesai. Setan Merah diakini telah lama mengagumi Rabiot, yang sebelumnya menjadi incaran Ole Gunnar Solskjaer saat ia masih menjabat. Ia juga dikaitkan dengan United sejak Erik ten Hag mengambil alih pada tahun 2022. Ibu sekaligus agen Rabiot, Veronique, mengonfirmasi bahwa United sangat ingin memboyong gelandang tersebut ke Old Trafford 2 tahun lalu, tetapi membantah bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahan itu telah dilakukan. Menurutnya, United ingin bertemu dengannya untuk menunjukkan ketertarikan mereka pada Adrien, tetapi tidak pernah membicarakan uang secara mendetail, karena Rabiot dengan cepat memutuskan untuk bertahan di Turin. Manchester United siap memberi penghargaan atas awal musim yang luar biasa bagi Amad Diallo dengan kontrak jangka panjang yang baru. Amad telah menjadi starter dalam 4 dari 5 pertandingan pertama MU musim ini. Setan Merah siap untuk membuka pembicaraan mengenai kesepakatan baru bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Meskipun kontraknya telah memasuki tahun terakhir, United tidak terburu-buru. Jika kesepakatan baru belum tercapai pada bulan Januari, mereka berada dalam posisi untuk mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun secara otomatis yang akan mencegahnya pergi tanpa bayaran. Hasil seperti itu akan menjadi bencana bagi Setan Merah, tidak hanya karena mereka menginvestasikan 15 juta euro untuk jasanya pada bulan Januari 2021, tetapi juga karena ia telah berkembang menjadi penyerang paling penting mereka di awal musim, yang memaksa Antony benar-benar keluar dari starting 11 untuk saat ini. Dengan 1 gol dan 1 assist, Amad telah berhasil menyamai rekor Antony di Liga Primer musim lalu. Namun, pemain sayap Pantai Gading itu tidak hanya pantas dibandingkan dengan Antony. Ia telah menjadi pilihan penyerang Erik ten Hag pada minggu-minggu awal musim ini. Amad mengakhiri musim lalu dengan performa yang sangat baik. Setelah menghabiskan sebagian besar musim dengan cedera, barulah pada bulan April ia diberi waktu bermain yang serius. Sebelumnya Ten Hag tidak mempercayainya untuk bermain sebagai starter. Hingga 3 pertandingan terakhir musim ini. Sebuah gol dan 1 assist pada pertandingan terakhir musim lalu telah menjadi batu loncatan baginya untuk bersinar. Momentum yang ia peroleh dari pertandingan itu berlanjut hingga musim 2024-2025. Kontribusi Amad harus dinilai lebih dari sekadar gol. Misalnya, ia memimpin United dalam hal kreativitas. Dengan 10 umpan kunci atas namanya, tidak ada pemain MU lain yang memiliki lebih dari setengah angka tersebut. Demikian pula, ia memiliki 14 aksi penciptaan tembakan, unggul 3 dari Bruno Fernandes, yang telah memainkan 1 pertandingan penuh lebih banyak. Sebagai pemain yang berada di posisi tinggi di lapangan, ia telah terbukti sangat siap. Tidak ada pemain yang memiliki lebih dari 105 sentuhan di sepertiga akhir lapangan, atau 21 sentuhan yang telah ia kumpulkan di kotak penalti. Kedua angka ini hampir 2 kali lebih tinggi dari Marcus Rashford, yang telah bermain lebih dari 50 menit lebih banyak. Atribut penting lainnya yang disukai Ten Hag adalah kontribusinya dalam bertahan,
amat bersinar dalam kapasitas ini. Ia memiliki 3 tackle di sepertiga akhir, jumlah terbanyak di MU, yang menunjukkan bahwa ia efektif dalam hal menekan. Tak heran bukan, ia sukses menempatkan Garnacho ke bangku cadangan.